Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program kajian singkat kita Ngopi Bajigur, ngobrol berompi bareng ngaji Al-Quran. Pada kesempatan yang cukup singkat ini kita akan berusaha untuk mengkaji kembali apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu masih dengan tema yang sama tentang bulan Hurum. Tetapi sebelumnya saya berpesan kepada para pemirsa semuanya untuk mengkaji dan juga untuk mengikuti kajian ini dari awal agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menyebabkan kita menjadi terpecah belah. Sahabat-sahabatku semuanya, kemarin kita sudah mengupas beberapa larangan yang terdapat di bulan Hurum. Yang pertama yaitu kita tidak boleh berperang kecuali diperangi, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217. Terus kemudian larangan yang kedua, kita dilarang untuk melakukan perburuan dan juga membunuh binatang buruan darat sesuai dengan petunjuk surat Al-Maidah ayat ke-5. Tetapi seperti yang kita katakan kemarin bahwa di dalam surat Al-Maidah ayat ke-95 yang sudah kita kutipkan kemarin, kita coba akan mengulas lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda, janganlah kamu membunuh binatang buruan, wa antum hurum, dan kamu sedang berhurum. Sahabat-sahabatku semuanya, kalau kita baca di dalam referensi tafsir, kebetulan kita sudah menengok dan membaca tafsir Jalalain dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat itu memang diterjemahkan ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, wa antum hurum, dan kamu sedang dalam keadaan berihram, yaitu memakai pakaian putih-putih dalam suasana ibadah haji. Dan kalau kita teliti, memang di dalam riwayat yang tertulis di dalam kedua tafsir tersebut, memang pada saat itu para sahabat sedang memakai pakaian ihram dan kemungkinan waktunya bersamaan di bulan haji, yang ternyata bulan haji tersebut ternyata juga masuk dalam bulan Hurum yang keempat, yaitu setelah Syawal selesai, kemudian manusia-manusia yang datang ke Makkah dari negeri yang jauh mulai perdagangan setelah bulan Syawal, kemudian masuk ke dalam bulan Dzulqa'dah dan puncaknya pada 10 Dzulhijjah itu. Sehingga kalau ayat itu dimaknai dengan memakai pakaian ihram pun juga tidak ada salahnya. Tetapi kebetulan juga pada saat itu bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari bulan Hurum yang keempat, sehingga kalau kita ambil jalan tengahnya, maka seolah-olah terjadi pemahaman mikro dan juga pemahaman dalam skala yang makro. Mungkin untuk pemahaman mikro memang diartikan ketika orang-orang beriman sedang berihram, tetapi untuk pemahaman yang dalam skala makro, maka pada saat itu bertepatan juga dengan 3 bulan Hurum yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan perlu kita ulangi kembali lagi bahwa larangan membunuh binatang buruan itu merupakan ujian yang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam ayat ke-94-nya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum wa liya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib. Kayak orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullah, sungguh Allah akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu, minas-saydi, yang berkaitan dengan binatang buruan, tanaluhu aidikum warimahukum, yang bisa kamu peroleh dengan kedua tanganmu dan juga dengan alat berburumu. Nah, untuk merealisasikan ayat tersebut, maka di dalam ayat yang ke-95-nya ditegaskan orang-orang beriman tidak boleh membunuh binatang buruan pada saat sedang berhurum, berihram ataupun dalam suasana bulan hurum. Tujuannya apa? Karena memang Allah ingin menjaga rantai makanan agar keseimbangannya tetap terjaga, keseimbangan hayati juga tetap terjaga. Kenapa? Karena ketika salah satu dari rantai makanan itu terputus, maka bisa kita lihat dalam perjalanannya pasti akan banyak terjadi wabah, mungkin itu berupa hama hewan, hama penyakit dan lain sebagainya, karena memang ada keseimbangan yang terganggu, terutama keseimbangan hayati. Oleh karena itu, kalau kita mau berpikir jernih kembali, maka bulan hurum yang 4 merupakan sebuah program yang memang sengaja dibuat oleh Allah untuk menjaga hukum tata keseimbangan, terutama keseimbangan alam hayati agar tetap terjaga. Terus apakah Allah memberikan solusi? Tentu, karena di dalam ayat yang ke-96-nya dalam surat yang sama, surat Al-Maidah, Allah juga memberikan petunjuk, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruman. Pada saat bulan hurum ternyata Allah memberikan alternatif hewan buruan laut dan juga makanan-makanan yang berasal dari laut, silahkan dieksploitasi pada bulan hurum yang 4 itu. Diambil ikannya, diambil kemanfaatannya, silahkan yang di laut diambil semua untuk kepentingan manusia. Karena memang makanan laut dan juga hewan buruan laut itu ternyata lebih banyak, apalagi di negeri kita yang memang bentuknya kepulauan seperti ini, kita sangat diuntungkan. Tetapi ditegaskan kembali, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kamu hewan buruan darat selagi kamu sedang berhurum. Boleh diterjemahkan berhurum ketika memakai ihram di dalam ibadah haji maupun dalam suasana bulan hurum, karena memang bersamaan waktunya orang berihram, orang berhaji ternyata juga di dalam waktu yang sama, yaitu di bulan hurum yang 4, terutama 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajabnya. Sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan wawasan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata tempat tinggal atau bumi yang kita tempati dan juga isinya ini ternyata dipelihara oleh Allah dengan pemeliharaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang dibebani tugas sebagai khalifatullah fil ard, maka harus mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.